Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Maaf ya, telat 5 menit. Maaf banget. Karena tiba-tiba handphonenya hang, nggak bisa. Mama Ayah juga udah hubung-hubungin. Kemana ini si Nas kok belum tayang-tayang? Mama Ayah, maaf ya adiknya telat. Maafkan. Maafkan nih sayang. Oke, Mama Ayah. Kita akan ketimpringan jadinya. Kelasnya pagi banget. Iya, hai, aduh bulu. Aduh bulu suara Mahardika. Kim, emak lu udah gila, Kim. Bukan suara Mahardika, tentara Apa perangnya Arab pakai bulu-bulu. Tadi terlambat, gue nungguin jam 8 pagi, kuda gue udah lewat, lepas. Pedang gue udah hilang. Tadi gue mau pakai kuda, bawa pedang. Terinspirasi perang AS, Israel yang menyerang Iran. Coba nih. Nih Kan ya, tentara makanya Arab aku bilangin ya, yang ada di Netflix itu kayak keluarga Bridget Stone lagi mau nyari suami. Itu anak-anak perempuannya pada pakai begitu, kiwir-kiwir bulu ayam. Oh, oke. Ini bekas narik waktu itu. Kapan ya? Ini lama banget nih ada di lemariku. Ini asli loh. Bagus ini. Bulu Kayak ayam tentara asli. perang. Bulu ayam asli. Ini asli. Ini asli yang buat nari. Dikasih satu. Ayamnya segede apa ya bulunya segitu? Ayam ini jenis raksasa. Kenapa terinspirasi tau nggak? Waktu bikin notes ini buat hari ini. Kan ini bikin notesnya begini. Kok kayaknya sambil nonton TV, perang yang ada informasinya. Iya. Hampir sama seperti yang lagi ditulis nih. Itu tadi Nas mau bukanya kayak begitu, tahu nggak Mama Ayah? Sama Pada ya. saat kita mengalami keresahan, Mm-mm. ini orang pada nggak belajar apa ya dari teladan Nabi dan Rasul ya, gitu. Udah diajarin, jumlahnya udah yang tercatat 25, yang nggak tercatat kan banyak. Banyak. Misalnya Rasul itu pokoknya Rasul Nabi yang diakuin segitu misalnya. Tetapi jumlahnya banyak ya. Belum kalau udah ditutup sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang teladan yang selalu membersamai kita sampai nanti akhir zaman silih berganti. Wali lah apa gitu loh. Padahal nggak belajar apa otaknya ya. Jadi dimensinya kayaknya masuk nih. Antara berita TV yang nemenin sama lagi bikin catatan nih buat 1 jam kita ngobrol. Iya Mama. Nuansanya tuh ada. Betul. Makanya Tadi lu pakai bulu ayam. Kim, emak lu gila, Kim. Gue cepat deh, tunggu dong. Kondenya repot nih. Emak lu pakai kipas angin di pala. Nah. Coba Jadi, buat kuping, enak nggak buat kuping? hah? Buat kuping enak nggak? Kegedean ujungnya. Gila emang dia. Biar adiknya happy, bisa ketawa. Iya. Nikmati kegembiraan tiap hari apapun kondisinya. Betul, Bet. Handphoneku hang. Nggak apa-apa, kan udah bisa kita ini lagi ngobrol. Ya, Mama. Jadi, kalau lihat tadi openingnya Syahnas, percontohan yang sudah dilakukan, apa yang tertulis di Alkitab masing-masing, itu semua percontohan manusia, karena Nabi dan Rasul adalah manusia. Highlight tuh. Mereka adalah proyek percontohan manusia yang dulu kejadiannya yang akan berulang lagi terus sampai akhir zaman. Betul. Nah, kalau misalnya Nas mengatakan Nabi 25, tapi ada yang tidak tercatat, kemudian ada yang disebutkan berkali-kali 18 sesuai dengan yang tulis di caption gitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa beda tugas, beda masa, beda waktu, beda beban. Betul. Beda masyarakatnya. Betul. Tetapi apapun itu, kita harus membedakan bahwa Nabi dan Rasul itu ada jumlah kualifikasinya. Kemampuannya beda. Betul. Kalau Nabi
itu ditulis dengan jelas. Kita pernah bahas sedikit. Kita buka, Nas harus baca nih. Supaya di highlight, kita harus bisa membedakan sekali antara yang namanya Nabi dan Rasul. Nah, kalau Nabi di surat Yusuf ayat 111. Masih ingat? 12:111. Bahwa 25 nabi yang tercatat namanya di Al-Quran itu adalah sebagai pembelajaran bagi kaum yang mau berpikir. Boleh dibacakan, Nas? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi memang menjadi pembelajaran. Hadis yang sahih yang selama ini kita pertentangan kelompok tertentu, kelompok ini, ternyata hadis itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang tercatat dengan 25 pelajaran dari Nabi. Kenapa menjadi pembelajaran? Karena Nabi ini dia menerima wahyu untuk dirinya, ditaruh, kemudian dia membimbing umatnya pada saat itu. Karena menjadi proyek percontohan untuk berputar-berputar kembali. Apakah membawa syariat? Itu ada beberapa syariat tertentu yang setiap masa mempunyai cara-caranya mereka menyembah Tuhan. Ya, syariat itu kan banyak cara untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau misalnya di total dari zamannya Nabi sampai sekarang ada jutaan syariat. Contoh yang paling gampang. Kita sholat ya di Jakarta sama kita sholat di Masjidil Haram. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar ke dada. Ada yang cuma Allahu Akbarnya dia begini. Tangannya di bawah. Ada yang Allahu Akbar, mereka diam aja. Ada yang menyebutkan Allahu Akbar kabiro, gitu ya, langsung menyebutkan. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang perlu untuk kita beritahu bahwa syariat itu terus berkembang setiap waktu. Jadi jangan ributkan syariat, mencong dikit salah, lurus dikit salah, nunduknya dikit salah. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika pada saat mereka melakukan sholat tidak sesuai dengan tata cara aturan. Nah, tata cara aturan juga harusnya fleksibel. Jadi syariat itu adalah memberikan contoh umat pada saat itu. Dan salah satu yang bisa menjelaskan itu ada di surat Musa, tentang Musa. Surat 19 ayat 51 yang menguatkan syariat Rasul sebelumnya. Gak usah dibaca. Dan setiap nabi tidak selalu membawa kitab baru. Karena kalau nabi itu adalah ada yang tercatat, ada yang tidak. Dan tidak selalu bawa kitab. Yang bawa kitab biasanya muncul ada ajaran-ajaran baru. Atau agama-agama baru. Nah, ajarannya tapi sama ternyata. Untuk kembali menyembah Tuhan yang lebih dekat dari urat lehernya. Bahkan mempunyai koneksi terhadap tingkat kesadaran manusia. Yaitu tauhid. Jadi ajarannya semua sama. Tapi versinya yang beda. Itu mesti di-highlight dulu supaya kita tidak campur aduk. Nah, Rasul adalah bukan Nabi. Tetapi Nabi adalah Rasul. Dicatat tuh di captionnya, di ngaji dan tafsir. Kenapa? Karena Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Iya. Enggak. Nabi adalah termasuk Rasul. Tapi Rasul bukan Nabi. Karena Nabi selesai di Nabi Muhammad. 25. Kunci. Enggak ada tuh Nabi 26, Nabi 27. Itu ngaco. Itu udah mulai halu. Jadi Nabi adalah merupakan Rasul juga. Karena banyak Nabi-Nabi yang tidak tercatat. Sehingga dia bisa menjelma atau menjadi Rasul. Tapi Rasul bukan Nabi. Itu disebutkan bahwa setiap umat ada Rasulnya. Itu surat Yunus ayat 47. Nas boleh baca. Coba Mama ayat intinya.
Intinya adalah setiap umat ada rasulnya. Kemudian diulang lagi di surat An-Nahl ayat 36. Setiap umat ada rasulnya. Kemudian diulang kembali ayatnya di surat Fatir, surat 35 ayat 24. Setiap umat ada rasulnya. Apakah setiap umat itu terus bergerak sampai hari ini? Terus ada. Kita umat yang generasi sekian, umat yang generasi. Ada rasulnya. Tapi dua-duanya manusia. Nah, rasul itu sepanjang waktu sampai akhir zaman. Kalau Nabi sudah ada kuotanya, hanya sampai kuota 25. Stop. Kunci, selesai. Sehingga ketika Rasul menjalankan tugasnya, membawa pencerahan, saya mengatakan demikian, itu bisa dikatakan Rasul. Sekarang pertanyaannya, gue Rasul? Ya, gue nggak bisa bilang gue Rasul, aneh gitu loh. Itu hanya sebagai semacam label yang tidak perlu diucapkan, label yang tidak perlu menjadi egonya semakin besar, tetapi setiap umat ada. Dan lucunya, dan ketika mempelajari urusan Rasul, bahwa setiap umat ada Rasulnya, sikap Rasul itu dia menyampaikan risalah-risalahnya, seperti hari ini kita menjalankan risalahnya. Setiap orang bisa nggak menjadi Rasul? Bisa. Nggak ada klasifikasi selama dia hatinya dibersihkan sesuai dengan surat Ali Imran ayat 3, surat 3 ayat 133 134, kemudian surat An-Nisa ayat 36, maka Allah akan beserta dengan orang-orang yang berhati bersih. Maksudnya apa? Manusia yang bisa menekan egonya masing-masing. Begitu. Nah, ketika menyampaikan risalahnya, dia menjelaskan juga, nah sudah bisa buka Quran. Di surat 3 ayat 164, dijelaskan bahwa Rasul itu adalah dari golongannya sendiri. Golongan kita artinya apa? Ya manusia. Manusia yang kapan hidupnya? Ya sekarang ini. Kalau kita semua mati, ada nggak golongan selanjutnya? Ada di generasi nanti setelah kita sudah nggak ada. Kan manusia terus ada. Tapi manusia ada batas waktunya. Sehingga dikatakan setiap umat ada rasulnya dan menyampaikan risalah yang datang dari golongannya sendiri. Dan yang menarik, Nas harus baca ini. Surat 25 ayat 20. Ketika baca ini, ketawa loh. Surat 25. Ada. Baca tafsirnya aja. Nggak ada suara. 25 20. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Nabi Muhammad, melainkan mereka pasti menyantap makanan dan berjalan di pasar. Kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Tuhanmu Maha melihat. Dia makan di pasar loh, Nas. Rasulnya. Artinya kalau orang makan di pasar, bentuk sosialnya itu bagaimana? Aku sering melihat ya Mama Ayah ya, ada petani, aku sering melihat, tetapi dia bacaannya tuh sangat bagus sekali. Semuanya ya, dekokannya, apa kol-kolahnya, itu semuanya rapih. Sampai aku bilang, wah ini makomnya tinggi banget ya kalau dia ngaji ya. Tanpa aksesoris ya Mama Ayah, betul-betul petani. Jadi sering kali aku melihat orang-orang yang menyampaikan kata-kata bijak dalam bahasa sendiri, entah itu bahasa Jawa, entah bahasa apa, itu aku sangat, tapi dia bukan gelarnya Gus, bukan Yai, bukan apa gitu, bukan gitu loh. Orang biasa aja, akan tetapi betul-betul menyampaikan kata-kata baiknya tuh kena begitu loh. Jadi memang menurut pendapatku, Mama Ayah dalam ayat ini adalah ketika kita membersihkan hati dan meluruskan niat, maka ada cahaya ya di situ ya. Karena kan hati kita tidak ternoda.
maka di saat itu segala semua anggota tubuh kita dipakai sebagai ayat untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa yang dipilih golongannya begitu ya? Karena menyederhanakan kalimat, menyesuaikan dengan pendengar. Itu penting. Mama Ayah kan dosen komunikasi di Vokasi UI ya. Jadi kan itu adalah rumus dasar banget dalam berbicara. Menyederhanakan kalimat, menyesuaikan sama level pendengarnya, jangan ketinggian lu ngomong kagak nyampe otaknya, kan gitu kan. Nah, jadi menurutku begitu Mama Ayah, karena beberapa kali aku udah ngeliat, maaf ya, ini kan bulan puasa ya, nggak boleh gibah ya, tapi nggak tahan nih, udah dihitung lidah, tapi ini edukatif kok, ini edukatif, janji ini obrolan janji edukatif. Malah aku suka kecewa sama orang-orang agama apapun ya, agama apapun. Orang-orang yang sudah dikasih makom tertentu yang dekat sekali dengan pencerahan, malah melakukan sesuatu yang menyakitkan hati. Banyak. Aku yang tadinya follow jadi unfollow. Unfollow. Itu karena Listrikku kemerahan ya. enggak bagus. Lanjut. Merah orange. Karena mungkin manusia yang sudah dekat dengan pencerahan itu antara ego juga tipis, Nas. Itu cium tangan itu. Cium tangan itu adalah salah satu yang kasih makan ego kita. Cium kaki juga kasih makan ego kita. Kecuali anak kandung. Kadang-kadang Mama Ayah sampai ngejilat. Bahkan ludah pun dimakan dengan janji bahwa itu salah satu bentuk daripada pengabdian. Dan itu sudah di luar nalar. Ngeri Mama Ayah, ngeri kalau udah gitu, ngeri. Jadi, kalau kita lihat kondisi di luar sana, membuat kita semakin harus hati-hati menerima informasi dari manusia terkait dengan urusan agama. Kenapa? Karena manusia dia masih bermain dengan tipisnya egonya. Antara ingin diakui sebagai Tuhan kecil, betul, atau dia mau menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Itu beda tipis. Kalau egonya lagi nggak bagus, masuk itu antara agama sama ego, Tuhan-Tuhan kecil, akhirnya kita yang tersesat. Betul. Dan betul, ini yang membahayakan untuk generasi selanjutnya. Betul. Ada beberapa agama yang tadinya, wah kita anggap sebagai contoh panutan gitu. Ternyata dia melakukan sebuah tindakan yang dia nggak sadar. Nah, itu kadang-kadang gitu ya. Ketika kita bermain di wilayah pencerahan, kalau kita kesadarannya tidak full on, ada aja gerakan yang membuat kita terpleset urusan yang nggak penting, tapi akhirnya ketangkap. Betul. Kayaknya sengaja dikeplesetin gitu loh, karena Allah sayang nih. Ya, supaya ingat kamu manusia. Betul. Setuju. Jadi jangan heran di surat yang tadi yang sama. Ayat 7 mengatakan jangan heran kalau yang akan memberikan penjelasan atau yang akan mendekatkan kamu kepada aku itu ya sesama manusia. Iya. Mendekatkan tapi tidak mencari. Kalau mencari sendiri. Tapi kalau cukup kamu, hanya kamu. Cukup kamu. Surat 17 ayat 14. Cukup kamu hari ini menghisap dirimu. Cukup kamu. Karena ada Tuhan yang lebih dekat dari urat leher, yang tersambung dengan kesadaranmu sendiri. Jadi kalau saya, Syahnas, atau orang-orang yang belajar mendekati pencerahan, terus mengajak kalian, yuk kita sama-sama mencari Allah, nggak bisa. Apalagi ada kelompok, saya pernah mengatakan begini, ayah, ikut yuk, kita 3 hari ngapain? Itu tuh di daerah Jakarta Selatan, Jaksel. Ada kelompok pengajian, itu udah 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Terus bayarnya 7 juta. 3 bohong hari lu! pakai. Bohong lu! Serius!
Gila. Telepon. Terus pakainya syaratnya baju putih-putih. Terus nanti endingnya ketemu sama Allah, bisa merasakan kehadiran Allah. Antara aneh sama enggak, ini temanku makan sekolahannya bener. Gila, gila, gila. Terus akhirnya menolak dengan halus. Dan setelah kejadian itu berlangsung 1 minggu atau 2 minggu kemudian, tanpa sengaja bertemu, kemudian pas ketemu, lu udah ketemu sama Tuhan lu? Gua kayaknya di hari terakhir kayak antara sadar sama nggak sadar. Lu dicekokin obat kali. Ya, gila. Antara sadar sama nggak sadar Ngedrugs, bisa ketemu. jangan nge-fly jadinya. Itu kan yang banyak dilakukan. Ngumpul-ngumpul, cari Tuhan, pakai syariat tertentu, pakai baju putih semuanya. 3 hari nggak boleh ketemu siapa-siapa, nggak boleh megang handphone. Kemudian di ujungnya dijanjikan 7 juta bisa ketemu Tuhan. Dalam hatiku, kesombonganku akan ngomong begini nih. Gila, Tuhan gua murah banget, tas gue aja lebih mahal dari harganya Tuhan 7 juta untuk ketemu. Tas lu 7 juta, mahal banget. Di atas 7 juta. Di atas keren 7 juta. Banget. Lu orang kaya lu pasti. Bukan. Gue kanvas, tas gue kanvas. Gue tas kresek juga boleh. Cuman dalam menghadapi situasi itu, akalku nyala gitu. Maksudnya, kira 7 juta. 7 juta ketemu Tuhan. Bener-bener gue percaya nih. Gue percaya. Karena salah satunya ya ada yang ngajak juga kayak begitu. Daripada lu bayar umroh atau haji ratusan juta, belum tentu lu ketemu sama Allah di Baitullah. Di sini lu bisa ketemu cuman segini. Bener-bener gue jadi ingat, ring a bell di kepala gue. Iya bener, ada nih yang beginian modelannya. Ada, dan itu makin banyak sekarang. Bukan gila. ada, makin banyak. Wah gila. Apalagi bulan Ramadan ini dipakai sebagai bentuk kesakralan. Wah gila Mama Ayah, gila banget. Dia memanfaatkan bulan Ramadan yang katanya penuh keberkahan, banyak ampunan, maghfirah, dan lain-lain. Mereka menggunakan itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Zaman sekarang ya, betul Yuli Munaroh berkomentar di IG. Jadi, kalau misalnya kita mau mendapat petunjuk, kita nggak bisa bawa teman-teman sendiri jalan. Masih ingat nggak 10 malam pertama? Jibril aja mengantarkan Muhammad sampai ke lapisan 9. Nggak ikut deh, sendiri aja gitu. Dia nggak kuat. Kenapa? Nggak boleh. Jiwa ketemu jiwa. Ketika kita bersaksi kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi. Masih ingat, secara hukum, orang yang memberikan kesaksian di depan hakim harus orang yang melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung. Apakah kamu melihat dan mendengar dan menyaksikan kebesaran Tuhan ketika kamu nanti diminta pertanggungjawabannya? Itu cara berpikir secara logis yang tidak sesat. Mana ada ketemu Tuhan pakai duit? Nggak ada. Ketika berurusan dengan Tuhan, bersinggungan dengan duit, maka ajarannya sudah tidak murni. Itu catat tuh. Iya Mama Ayah. Ini penting ya buat teman-teman. Tapi jangan marah loh kalau kita beda. Boleh kan beda? Mungkin Anda ada yang percaya atau apa, itu hak Anda. Nanti juga Anda akan merasakan sendiri mana yang benar, mana yang enggak. Betul ya Mama Ayah? Hati kecilnya akan ngomong, gak bener nih gitu. Jangan pernah takut kalau ada sesuatu yang tidak sesuai kata hati, kemudian karena tidak enak mengikuti kelompoknya. Ingat, kita sebagai manusia berkejaran dengan waktu kita sendiri. Berkejaran dengan waktu kita sendiri. Jadi, kalau mau mendapatkan petunjuk, ada beberapa topik yang sudah kami bahas berdua terkait bagaimana sebetulnya mengenal Sang Maha Cinta, Sang Maha Kasih, bagaimana caranya, bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik dari yang kemarin. Bukan lebih baik dari kamu, bukan. Saya lebih baik dari yang kemarin. Jadi ukurannya bukan orang lain, sayanya. Jadi mendapatkan petunjuk itu diberitahu di surat 47 ayat 17. Jadi ayat yang saya sebutkan silakan dicatat. Nanti kalau sudah selesai IG live-nya, silakan buka Al-Quran sendiri, bedah sendiri.
Bener Mama Ayah, begitu. Kemudian, hebatnya, Nas silakan buka surat 8 ayat 29. Ketika orang mendapatkan petunjuk, kalau dia sudah melewati fase, masih ingat nggak kemarin surat Al-Baqarah 10 ya, 10 hal itu ya. 155, 157, dia harus melewati kekurangan makan, kekurangan harta, ada persoalan jiwa. Kalau dia bisa melewati itu semua proses, dia akan mendapatkan petunjuk. Itu kan ada janjinya. Nah, di sini orang takwa nih. Ada surat 8 ayat 29. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Tuh. Kita kejar apanya? Furqannya. Iya, pembedanya. Dan furqan itu bukan cuma di sini. Otaknya udah misah-misahin aja. Nanti nih, kalau kita bahas malaikat nih, nanti ada surat 79, malaikat yang bekerja di akal kita. Dia sudah langsung automatically. Langsung dia kasih tahu, ini nggak benar. Seperti yang si temanku itu yang 7 juta itu, lebih mahal tas gua daripada cari Tuhan. Kok Tuhan gua murah banget harganya? Kok tas lu mahal sih? Gua cuman kanvas. Buat Udah gua begitu aja. maksudnya. Tapi kita mau ketemu Tuhan itu kan harganya mahal. Jiwa iya, kita kalau tuh itu. harganya Kalau mahal. itu mah price kan bisa dihargain. Iya. Betul ya Mama Ayah? Priceless. Kayak lukisan. Kalau kita kan Mama Ayah kan orang seni juga ya, selain orang logika kan orang seni. Mama Ayah kan tahu kan, papa kita kan juga melukis. Kalau lukisan mahal itu udah sampai nggak ada harganya saking mahalnya, begitu loh. Nah itu jiwa manusia juga sama tuh dengan lukisan yang mahal. Betul. Kalau sampai ada keluar nominal, menurut aku ya, ini sekali lagi teman-teman jangan marah nih kalau kita beda. Jangan diserbu DM-nya. Awas, jangan diserbu. Nah, kalau udah ada angka keluar, menurut aku mah kaleng-kaleng, abal-abal. Palsu. Karena tuh kayak lukisan tuh udah sampai saking mahalnya, apa enggak bingung. Bingung mau taruh berapa tuh bingung. Nah, priceless, istilah priceless tuh itu. Bingung mau ngasih harganya gitu loh. Nah, itulah jiwa manusia. Kalau jiwa manusia dengan mudahnya dibantai, hanya kepentingan-kepentingan negara, kayak seperti hari ini kita saksikan di TV, itu kan seperti jiwa tidak ada harganya. Padahal setiap jiwa itu memiliki kekuatan untuk bisa menjaga kehidupan lebih baik untuk selanjutnya. Betul, betul. Nah, kita alihkan sedikit. Iya. Kenapa Nabi itu gendernya laki-laki? Semua kan kalau 1 sampai 25 gendernya laki-laki. Ini pro kontra. Tetapi kenapa ibunya Musa dikasih wahyu langsung selain daripada binatang yang namanya lebah? Masih ingat kemarin 25 Nabi Rasul Allah diberikan wahyu langsung. Binatang lebah, bagaimana cara lebah itu memproduksi madu, mendapatkan ilham. Kemudian ibunya Musa, ibunya Musa kan perempuan. Setelah coba dicari benang merahnya apa? Oh, Musa adalah pemegang tongkat pertama di dalam kenabian yang membawa ajaran 10 perintah Tuhan. 10 Commandments. Filmnya ada. Dan 10 perintah Tuhan itu dipegang Yahudi, Kristiani,
Islam harusnya juga masuk dalam situ. Karena Islam ini adalah agama bungsu, tetapi ajaran kita sama dengan yang di atas. Seperti surat 22 ayat 5. Kita menjadi orang yang beragama, itu tidak agama cuma satu kemudian sempurna. Tidak. Agama melalui kitab itu menyempurnakan dari setiap generasi ke generasi kitabnya. Seperti layaknya manusia ada di dalam kandungan ibu dari mulai darah, membentuk tulang, menjadi manusia, lahir bayi, dia remaja, dia tua, kemudian dia menjadi pikun dan kembali semula seperti itu. Betul. Kitab juga demikian. Jadi jangan merasa bahwa ketika KTP kita Islam, orang tua kita Islam, kita sudah menjadi manusia terpilih. Bukan, kita harus mu'alaf. Kenapa mu'alaf? Karena kita adalah agama yang diwariskan oleh orang tua kita. Orang tua kita juga demikian. Mu'alaf semuanya. Mencari kekuatan untuk syahadat kembali. Kenapa demikian? Karena kita harus mencari juga sebagai manusia. Karena itu perintah. Perintahnya Tuhan, bukan perintah saya. Ini yang saya ngomongin ayat ya. Tidak lebih, nggak kurang. Bukan persepsi saya. Tetapi ayat yang menyambung ayat. Baik, Mama Ayah izin ya, kalau misalnya kita lihat ada 10 perintah yang tadi 10 commandments gitu, itu adalah hukum moral dan religius yang diberikan kepada Musa. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam itu mengakui adanya Musa, gitu ya, mengimani adanya Musa, karena itu adalah salah satu Nabi Allah. Nah, Musa alaihi salam. Nah, 10 perintah itu adalah begini. Satu, akulah Tuhan. Kalau kita bacanya kan Allah ya. Kalau agama lain kan tentu pelafalannya beda. Akulah, jadi izin saya memakai lafal saya ya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Sama. Jangan membuat patung untuk disembah. Sarua. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Iya. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita Jumat. Ya. Itu Tapi kan Jumat, sebentar. Jumat juga ada Jumat Paskah. Setiap Paskah pasti hari Jumat. betul, Jumat Paskah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kemarin kita udah ngebahas ini, ada di ayat. Jangan membunuh. Lah benar, kita juga. Jangan berzina. Iya benar. Jangan mencuri. Iya benar. Jangan memberi kesaksian palsu. Iya betul. Jangan menginginkan milik sesamamu. Benar. Jadi semuanya sebetulnya terangkum dalam sebuah kitab dengan bahasa yang berbeda. Dengan susunan kalimatnya yang berbeda. Tapi intinya kalau kita mau belajar menggunakan akal, sebetulnya intisarinya sama. Kalau mau disaring ya sama. Jadi kembali lagi, Rasul yang ada di setiap umat itu berlaku sampai sekarang. Tapi orang yang mendapatkan kemudahan dalam pencerahan, jangan pernah mengaku dirinya suci. Itu surat 53 ayat 32. 53:32 dia menjelaskan Allah. Jangan menyebut dirinya suci, karena tidak ada manusia suci. Karena manusia itu cenderung untuk perbuatan keji. Iya, iya. Dan yang menarik ketika Allah mengatakan manusia tidak ada yang suci atau menyebutkan diri kamu itu suci, dia mengatakan secara tegas di surat 22 ayat 54, bagi siapa yang diberikan ilmu, maka tunduk hatinya. Jadi orang, manusia, yang dipilih, dan haknya Allah yang memberi, bukannya kita yang mengangkat. Beda ya. Ketika Allah memberi, sama manusia yang mengangkat, proseduralnya berbeda. Ini untuk kalau Mama Ayah ini memberi, yang surat Al-Hajj ya, yang dibahas surat sama 22:54. Iya, iya, iya. Itu haknya Allah. Iya, iya, iya. Suka-suka dia, apakah dia akan masuk
kepada yang tunduk hatinya bekas mantan pembunuh, bekas penjahat, atau suka-suka dia masuk ke badannya bintang film, atau yang casingnya membuat manusia menjadi berpikir. Dia tidak selalu masuk di casing-casing yang sesuai dengan kelompok-kelompok tertentu. Itu haknya Allah. Kalau Allah punya hak, nggak ada urusan kita untuk bisa merubahnya. Nah, kalau manusia mengangkat manusia lain, kemudian menjadi sosok, kemudian tauladan, dianggap sama manusia, itu urusannya manusia. Bukan haknya Allah bermain di sana. Oleh karena itu, kita bisa melihat kayak suku Baduy, Baduy dalam. Kan Eki pernah ke sana, ke dalam. Itu ngomongnya itu isi Quran. Ngomongnya isi Quran. Tapi tidak melafalkan dalam bahasa Arab. Tapi bahasanya isi Quran. Yang kedua, bahasa Inggrisnya bagus. Orang Baduy dalam. Gimana caranya? Listrik nggak ada. Kakus di sana nggak ada, semua mesti gali lubang sendiri, nggak boleh merusak alam, nggak ada handphone. Kok bisa dengan kualitas seperti itu? Itu haknya Allah memberi. Nggak usah nanya. Mikir. Betul. Nggak usah nanya, mikir. Betul. Ini izin ya Mama Ayah, yang dalam teman-teman boleh buka ya di surat Al-Hajj atau Haji. Ayat yang Mama Ayah tadi jelaskan di 54, di ayat 54, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, sekali lagi ya, ilmu, masih ingat ya semua, kenapa? Untuk menghormati Nabi Allah Adam, makhluk manusia yang pertama dibuat. Apa pembedanya? Adalah ilmu. Jadi ketika kita dikasih ilmu, meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi aku teringat kalimat ini Mama Ayah. Kita itu udah diingetin loh terus-menerus. Jangan lihat siapa yang ngomong. Tapi perhatikan kata-kata yang disampaikannya. Karena kata-kata itu kalau udah hak yang tadi, hak dan batil ya, Furqan tadi ya Mama Ayah. Kalau dia udah menyampaikan sesuatu yang hak dan kita udah memiliki Furqan, nyetrum loh itu bisa. Gitu kan Mama Ayah? Seperti layaknya Mama Ayah dan Papa Eki ke suku Baduy dalam. Jadi kalau melihat orang bicara, jangan lihat casingnya. Dengerin aja. Wih, ngomongnya kok hebat. Jangan terpesona dengan casing. Persona, masih ingat kan? Terpesona dengan personanya. Dan perumpamaan, orang yang berilmu, diberi ilmu, sama orang berilmu itu beda. Kalau diberi ilmu itu langsung kepada sesuatu wahyu, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tapi orang yang berilmu adalah kita-kita. Saya punya ilmu hukum, Syahnas punya ilmu teknik sipil, ada ilmu psikologi, ada ilmu ekonomi, ada ilmu kedokteran, ada ilmu apalagi berilmu. Jadi kalau kita menyerap ilmu dari banyak orang, kita bisa mendapatkan banyak aspek, banyak perspektif, banyak ilmu, sehingga kalau dirangkum menjadi satu, itu nyetrumnya kepada urusan yang tadi. Iya, betul. Betul. Bagaimana saya bisa mencari kekuatan Tuhan dengan kebesarannya, saya harus belajar nih, ilmu misalnya yang kemarin saya kasih tahu, nah di bukuku ini ada loh urusan alam semesta, sampai saya belajar urusan yang bukan bidangku. Nih. Betul. Ini buku saya, panduan saya. Iya. Ilmu bagaimana batu-batuan, bagaimana jarak, bagaimana urusan matahari, bulan, dan lain-lain. Itu saya pelajari untuk mencari ada titik temu dari setiap ilmu-ilmu yang ada di muka bumi. Betul. Kalau kita sudah bisa merangkumkan menjadi satu kesimpulan yang begitu besar maknanya, kita diberikan peraturan sama Allah.
kalau kita mau menjadi cahayanya Allah, kita tidak boleh mendahului. Betul, Mama Ayu. Nggak boleh mendahului. Pokoknya kamu kalau tidak melakukan akan masuk ke dalam api neraka. John, tunggu dulu John. Neraka di mana John? Nggak boleh nakut-nakutin orang. Masa nakut-nakutin udah selesai. Masa saya aja deh tahun 70-80 dengan komik-komik brengsek itu. Masa urusan neraka. Jadi kita mendekati Tuhan itu dengan takut. Bukan cintanya yang didekatkan. Tapi takutnya. Takut digilas, takut di lidahnya dipotong, takut punggungnya disetrika panas. Jadi ketakutan-ketakutan itu yang ditanam. Itu nggak bagus buat perkembangan jiwanya. Jadi tidak boleh mendahului. Apa dengan cara apa kalau nggak boleh mendahului? Kalau ngomong tidak boleh lebih tinggi daripada Nabi yang bawa kitabnya. Nabinya aja misalnya biasa, kenapa jadi kita jadi lebih keren dari nabinya? Suaranya tinggi. Atau misalnya kita rendahkan suara, telah diuji hatinya. Kan orang yang telah diuji hatinya kan ngomongnya pasti nggak meledak-meledak, nggak emosional. Biasanya begitu. Saya merasakan gitu. Jadi segala perbuatan kita itu dalam pengawasan. Saya hanya pernah melihat dulu sekali, masih terekam tapi entah siapa, ada sebuah video seorang pemuka agama besar di daerah Timur Tengah, tapi saya lupa di negara mana. Ketika dia mendapati sakratul maut di rumah sakit, susah banget. Dan anaknya laki-laki itu, dia memberikan video itu disebarkan untuk supaya orang bisa melihat. Terus dalam hatiku pada saat itu belum menyelami Al-Quran secara mendalam. Dia hatiku mengatakan, loh, dia kan pemuka agama, kenapa dia jadi di ujung hidupnya dia menjadi matinya sekarat begitu? Itu ternyata Mama Aya, ya ternyata bisa jadi ketika dia mendahului apa yang menjadi ukurannya sebagai manusia yang hanya sebagai wali. Kita kan cuma walinya Allah. Betul. Rasul itu kan wali. Betul. Kalau sekolah, ada wali sekolah, tapi dia bukan kepala sekolah. Tuhannya itu kepala sekolah. Kalau misalnya dunia itu adalah sekolah, kan ada sistemnya juga, ada hierarkinya. Ada kepala sekolah, ada wali kelas. Ya, wali kelasnya itu kan dia harus tunduk dengan peraturan sekolah yang diawasi oleh kepala sekolah. Begitu kan sistem kerjanya. Betul. Jangan wali kelasnya jadi kepala sekolah. Pecat. Kayaknya ini, sepertinya ini jawabannya setelah paham. Kalau misalnya kita patuh, wali-walinya Allah ini ada ditulis di surat Yunus ayat 61 sampai 67. Dia mengatakan, aku berjanji, Allah berjanji, tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Oh, jadi bayarannya itu. Kalau bayarannya tidak sesuai, si wali kelasnya itu mau jadi kepala sekolah, ini saya nggak dapat. Ini di ujung hidupnya, tidak ada kekhawatiran, tidak bersedih hati. Itu janjinya Allah. Karena wahyu adalah haknya Allah. Mau dia masukin ke kepala siapa, kita nggak pernah bisa menolak itu. Mau suka nggak suka, cocok atau nggak cocok, lihat itu. Bisa jadi orang yang kerja di dunia malam, pelacuran, tapi hatinya bersih. Makanya ada sebuah hadis yang beredar. Seorang mantan pelacur kasih minum kucing, kemudian dia bisa masuk ke surganya Allah. Salah satu cerita yang ada di kepala saya itu. Contoh, anjing. Minum kucing atau minum anjing. Jadi artinya jangan terjebak dengan casing orang. Karena memang casing itu adalah jebakan awal. Orang bisa percaya atau tidak. Karena kerjaan saya urusannya penampilan, itu adalah mainan psikologis yang paling mutakhir. Bisa mempengaruhi orang untuk bisa masuk atau menahan di depan. Dengan demikian, kalau kita melihat bahwa wahyu yang dari Allah itu bukan sekedar sebagai penyair. Kemarin Mas sempat untuk jelaskan. Tapi kita boleh
membuka ada 3 surat ayat lagi sebelum kita tutup. Ya. Surat 69 ayat 38 sampai 48, ada 10 ayat. Iya. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan Quran ini bukan adalah penyair. Kalau penyair itu kan kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat prosa, kalimat-kalimat yang meneduhkan, kalimat yang menenangkan hati. Tapi ini hukum yang kita bahas di Quran ini adalah hukum yang diberikan Allah ketika kita hidup di muka bumi. Ini hukumnya Allah. Peraturannya hidup di bumi. Kalau saya belajar aturan hukum, ada aturan kalau manusia melakukan kesalahan, masuk tuh urusan sidang, kalau terbukti. Nah, kalau sama Allah terbuktinya di mana? Hanya Allah yang megang derajatnya. Dan dia yang bisa menghitung dengan kecepatan yang sangat cepat. 38, ada Nas? Ada, Mama Ayah. Oke. Ini surat Al-Haqqah, hari kiamat ya Mama Ayah ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia, Muhammad, mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-sekali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya sedikit kita menangkap. Sedikit wahyu, sedikit ilham. Dan ayah kasih satu lagi ayat. Dan sedikit manusia yang bisa mengambil pelajaran. Surat 5 ayat 13. Di sini menunjukkan bahwa umatnya Muhammad ingkar. Dan sini menunjukkan bahwa umat-umat sampai hari ini tidak merujuk kepada satu pencerahan yang sama. Ihdinas siratal mustaqim itu. Bisa tolong dibacakan. Surat 5 ayat 13. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad seandainya akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad. Umatnya Muhammad. Seandainya, artinya informasi ini, kalau seandainya Muhammadnya sudah tidak ada lagi. Muhammadnya sudah wafat. Seandainya kamu melihat mereka, Muhammad, artinya Muhammad, kalau misalnya kamu lihat nih sekarang nih, keadaan dunia seperti ini, umatmu yang beragama Islam nih, ternyata hanya sedikit dari mereka. Jadi kalau kita melihat yang sedikit ini, semoga kita menjadi kelompok sedikit ini yang dekat dengan cahayanya Allah. Betul. Kita dekat sama agama tidak seperti kalau kita makan di resto yang makanannya enak. Kan kalau kita makan di restoran, pasti enak. Standarnya adalah kalau banyak yang datang, pasti enak. Iya, betul. Kalau kita urusan agama, beragama, meyakini Tuhan, tidak dengan jumlah yang banyak. Semakin banyak, apakah semakin bagus? Tidak. Kita terkesima dengan persona
orang yang membawakannya, tapi tidak mencari esensinya. Oleh karena itu, kita harus berhijrah. Ada surat An-Nisa ayat 100. Berhijrah itu yang dimaksud di ayat An-Nisa ini adalah hijrahnya akal pikiran kita. Bukan hijrah hanya busananya. Bukan hanya wajahnya, polesan luarnya. Kalau polesan luarnya apa bedanya sama pekerjaan saya sebagai pragawati? Saya dituntut dalam waktu 40 menit bisa ganti baju 8 kali. Dengan mudah saya mengganti baju, mengganti karakter sesuai dengan bajunya. Karena memang professional model harus bisa memainkan benda mati ini menjadi hidup di tubuh manusia. Tetapi urusan mencari esensi, rasa, kedekatan kita dengan Tuhan yang lebih dekat dari urat leher, yang menyambung langsung dengan kesadaran kita, tidak melalui ganti baju. Tetapi ganti perspektif, meluaskan perspektif, menguji cobakan, mempelajari apa yang bisa kita pelajari berdasarkan ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini. Sehingga ketika waktunya tiba, Allah secara tidak sengaja, bahasa saya mungkin tidak sengaja, Allah sudah tahulah kadar manusia. Dia akan masukkan pencerahan di dalam pemikiran kita. Semakin dia padat, penuh, dan semakin tunduk hati orang yang menerima itu. Karena menjadi rasul berbeda dengan nabi. Nabi tidak pernah berkhianat, tidak pernah berselingkuh dengan ajarannya. Tetapi rasul-rasul yang hidup sampai saat ini, mereka bisa jadi sudah dekat dengan pencerahan, tapi mereka berselingkuh dengan perjanjian mereka sendiri. Masih ingat? Surat 7 ayat 172. Mereka sudah memiliki perjanjian jiwa. Sebelum jiwa kita ditentukan akan masuk ke dalam perut ibu kita masing-masing. Jadi, gambaran besarnya adalah setiap umat punya rasul, nabinya sebagai pembelajaran sebanyak 25 orang, dan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup. Selesai. Semuanya manusia. Kenapa manusia? Karena dia harus berbicara dengan manusia lain. Aneh nanti kalau bukan manusia yang ngomong. Tahu-tahu ada suara goib, aneh kan? Kan harus manusia ngomong sama manusia. Makanya, oleh karena itu, Nabi dan Rasul manusia. Dan hebatnya, kenapa di daratan Arab semuanya? Karena di daratan Arab ini adalah proyek percontohan Tuhan untuk pedoman manusia ke depannya. Karena pecah belah itu sudah ada prediksi di dalam Al-Quran. Ke depannya, nanti kalau kita sudah tidak hidup di dunia ini, akan terjadi perpecahan terkait dengan agama. Semoga hari ini bisa membawakan sedikit perbedaan pikiran yang menjadi pemikiran kita semua bahwa apapun yang terjadi kita tidak bisa saling berteriak keras. Kita berbeda harus, tapi tidak boleh berteriak keras. Itu kalau kita berteriak keras itu mematahkan persaudaraan. Jauh dari rahmat. Kita harus memegang satu prinsip yang sama, yaitu tauhid. Betul. Tuh, begitu loh. Jadi, ada yang mengatakan, akal sama wahyu itu musuh. Bukan. Akal sama wahyu itu adalah dua kaki yang harus jalannya serasi. Wahyu itu adalah akal. Akal itu adalah wahyu. Karena Allah bermainnya di akal. Karena dia lebih dekat dengan tingkat kesadaran otaknya. Kalau akal tidak ditangkap, wahyu yang disampaikan kita tidak diangkat oleh akal, akan jadi ngaco, jadi halusinasi. Mungkin itu yang bisa digambarkan untuk hari ini terkait dengan Nabi dan Rasul. Yang bisa menjadi catatan kaki adalah kesadaran itu penting. Kemudian yang kedua, manusia tidak mudah pecah. Kemudian diarahkan untuk tidak saling melawan. Karena itu akan mengakibatkan hak manusia lain
akan hancur. Kita menjaga hak manusia lain untuk bisa hidup di muka bumi ini sesuai dengan ajaran atau pembelajaran yang ada di Nabi 25 tadi. Jadi selamat melakukan kebaikan pada hari ini. Baik, terima kasih Mama Aya. Jadi memang ya kalau misalnya nih kita menyampaikan sesuatu dengan sekelompok orang, perhatikan deh. Ada yang nangkepnya 10%, ada yang nangkepnya 50%, ada yang nangkepnya 100%, bahkan ada juga yang nangkepnya 300%. Kalau misalnya piknik literasinya itu jauh dan kemampuan dia untuk membuka cakrawala berpikirnya diperluas. Sehingga otomatis akan kritis untuk menangkap dan menyaring. Sekali lagi, ketika kita menghadapi perbedaan pandangan dengan orang lain, coba dipahami untuk melihat dari sudut pandangnya. Kemudian pada saat kita tahu ada hal-hal baik di situ, maka jangan berpecah belah, jangan terpisah-pisah. Coba kalau kita lihat, emang itu di Timur Tengah perang karena agama, bukan lagi itu perang karena minyak. Coba deh pelajarin lagi sejarah. Itu perang karena minyak, bukan perang agama. Dan geopolitik urusannya. Mengambil Betul. wilayah, perebutan Jadi, wilayah. betul. Ketika tanah yang diberkahi, tanah yang begitu luar biasa, tanah jejak para nabi, tapi dihuni sama orang-orang yang tidak rahmatan lil alamin dan sudah bicara soal uang, masih ingat 10 perintah yang diturunkan kepada Nabi Musa? Kemudian ada beberapa hal yang kita juga harus mengimani dan melakukannya. Ya, jangan menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh saudaramu. Itu aja. Dan itu yang terjadi di Timur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Ayah. Mama Ayah hilang. Padahal aku mau minta tasnya. Masih ada videonya nih. Mama Ayah minta tasnya. Da Irma dan Mbak Violeta. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah.